Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dionysius Duadesnodet, biasa dipanggil Dion. Saya dari kelas D. Saat ini saya akan menjelaskan cara merakit personal komputer menggunakan PC Building Simulator. Oke, baik teman-teman, langsung saja pada videonya. Selamat nonton ya teman-teman. Saya akan menjelaskan merakit PC menggunakan PC Building Simulator. Kita klik di how to build a PC. Kita klik di sini teman-teman. Kita tunggu saja teman-teman, nanti tampilan untuk merakit PC akan terbuka setelah ini. Ada perintah how to build a PC mode, kita klik continue. Dalam merakit sebuah PC, terlebih dahulu kita membuka casing. Ini ada perintahnya open the case. Kita klik continue saja ya teman-teman. Lalu kita membuka baut pada tutupan casing. Untuk merakit sebuah PC, yang pertama kali kita pasang adalah power supply. Jadi, power supply adalah sebagai penyalur, sebagai pencatu daya, maaf ya teman-teman, bukan data tapi daya, penyalur data, dan sebagai penghantar daya pada perangkat yang lain. Kita klik continue. Lalu kita membuka baut pada power supply. Lalu kita pilih tempat penyimpanan perangkatnya. Di dalam sini kita memilih power supply. Power supply memiliki 3 bagian yang membantu kinerja dari power supply ini. Yang pertama, fan. Fan ini sebagai proses pendinginan pada power supply. Lalu yang kedua, modular parts. Modular parts ini berfungsi untuk memasang kabel penghantar daya pada perangkat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah main power. Main powers ini tempat atau pusat listrik yang akan diberikan pada power supply. Langsung saja kita klik install ya teman-teman, di ujung kanan di bawah. Setelah itu kita memasang power supply-nya.
Yang kedua adalah memasang motherboard. Kita klik continue. Motherboard adalah papan sirkuit atau tempat di mana perangkat-perangkat pada komputer dipasang, seperti prosesor, RAM, dan perangkat lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standoff. Standoff adalah bagian untuk melekatkan casing dengan motherboard yang ini. Yang kedua, chipset sebagai pendukung, sebagai media pendukung pada prosesor. Yang ketiga, PCI slot. Yang keempat, I/O ports. I/O ports ini terletak pada bagian luar casing, di mana ada port USB, port flash disk, sama ya teman-teman, maksudnya ports mouse dan juga ports keyboard. Yang berikut adalah CPU socket. CPU socket ini adalah tempat di mana prosesor terpasang. Yang berikut adalah RAM slot. RAM slot ini adalah tempat random access memori terpasang. Yang berikut power adalah tempat penyaluran daya. Yang ini. Yang berikut HDD SATA ports. Ini adalah tempat hard disk dapat dihubung dengan keyboard. Bukan keyboard, maksudnya motherboard teman-teman. Maaf ya teman-teman. Berikut adalah front panel headers, di mana dia berfungsi untuk mengaktifkan tombol pada bagian luar casing. Yang berikut CMOS baterai, inilah tempat baterai. Oke, baik teman-teman, kita klik install saja ya. Kita membuka bautnya. Oke, kita buka semua bautnya agar motherboard dapat dipasang, teman-teman. Oke, baik, motherboard telah dipasang. Kita menutup kembali bautnya teman-teman. Pastikan baut telah dipasang dengan benar. Kalau tombol seperti ini, misalkan ada tanda kuning atau biru, berarti baut belum dipasang. Misalkan saya klik ya teman-teman. Oke. Yang ketiga, kita memasang prosesor atau biasa juga dengan disebut CPU. Kita klik continue. Kita pilih tempat penyimpanan perangkatnya. Jadi prosesor adalah otak dari komputer, di mana
prosesor ini sebagai pusat agar komputer dapat bekerja dengan baik. Jadi tanpa prosesor sangat tidak mungkin komputer itu bisa bekerja ya teman-teman. Jadi itulah kelebihan dari prosesor. Dalam prosesor terdapat dua bagian. Yang pertama head plate. Head plate ini adalah bagian atas pada prosesor dan di bagian atas ini kita memberikan pasta pada apa ya. Lalu kita klik install teman-teman. Intinya teman-teman, bagian-bagian ada pada prosesor itu adalah bagian yang membantu kinerja dari prosesor. Langsung saja kita klik install ya teman-teman. Maaf ya, kita membuka tutupan dari prosesor atau CPU. Kita pasang, pastikan prosesornya pasang dengan baik ya. Kita tutup kembali. Oke. Yang berikut kita memasang CPU cooler. Kita klik di sini. Di dalam CPU cooler terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah fan. Fan ini adalah sebagai proses pendinginan suhu pada prosesor. Yang kedua adalah power. Yang ketiga cooler plate. Yang keempat heatsink fins. Yang kelima bracket. Lalu kita klik install. Sekarang kita memasang ya, oke. Kita berikut kita memasang graphic card. Graphic card adalah kartu grafis pada komputer agar dapat mengelola media grafis agar dapat menampilkan grafis pada layar monitor seperti video, foto, dan yang lainnya. Di dalam kartu grafis terdapat beberapa bagian. Yang pertama PC connector, graphic processor, yang berikut fan and heatsink, yang berikut backplate, yang berikut dual GPU. Lalu kita klik install. Oke, baik, kita memasang RAM. RAM adalah Random Access Memory sebagai tempat media penyimpanan sementara. Kita klik install ya teman. Oh ya,
Dalam RAM memiliki 3 bagian. Yang pertama memory chips. Ini bagian dari memori dan pada RAM ya teman-teman. Ini konektor. Oke, yang berikut lux install. Kita klik install. Jadi ketiga bagian dari RAM ini sangat bekerja keras dalam komputer begitu ya. Pasang. Berikutnya kita memasang hard disk drive. Kita klik dulu. Hard disk drive adalah tempat media penyimpanan permanen. Jadi pada saat Anda melakukan pengetikan atau membuka sebuah program pada komputer, ketika listrik atau komputer Anda tiba-tiba mati, file yang ada pada program itu masih ada karena ada penyimpanan permanen atau biasa disebut dengan hard disk. Oke. Di dalam hard disk memiliki 2 bagian. Yang pertama spinning disk, yang kedua SATA and power. Oke. Kita klik install teman-teman. Lalu kita pasang hard disknya. Oke, baik, kita masukkan. Berikut oke, baik, kita pasang fan. Ini berfungsi untuk mendinginkan komputer kita. Kita klik install. Fan ini berfungsi sebagai pendingin juga ya. Oke. Oke, baik. Kita telah memasang semua perangkat yang ada pada casing. Kita telah memasang power supply, motherboard, dan perangkat lainnya teman-teman. Kita tutup kembali casingnya. Lalu langkah terakhir adalah kita membuktikan hasil kerja kita, di mana kita membuka sebuah PC. Apakah kita merakit sebuah PC itu dengan benar atau tidak? Kita buktikan sama-sama teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita telah berhasil dan memasang perangkatnya dengan benar. Jadi begitu teman-teman, ketika kita memasang perangkat pada komputer atau pada saat merakit komputer dengan melakukannya dengan benar, maka hasilnya juga baik teman-teman.
Jadi semua perangkat yang ada pada PC saling bekerja sama. Saya harap begitu pula dengan kita teman-teman. Kita harus saling bekerja sama, karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti kita akan saling membutuhkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.